Duh, tiap lihat inspo outfit vintage tuh rasanya pengen nge-thrift deh. Tapi bingung juga, ngajak siapa ya? Oh iya, Adip kan jago banget nih urusan ginian. Coba deh aku telepon, siapa tahu dia mau nemenin. Halo Din, Dip, halo. Besok minggu kamu free nggak? free sih. Emang kenapa? Yes, temenin aku nge-thrift dong. Kamu kan paling jago nih cari barang-barang hidden gem gitu. Tumben banget kamu pengen nge-thrift. Aku lagi pengen aja sih. Sekarang kan lagi rame banget tuh gaya vintage. Dan aku lagi suka-sukanya lihat yang model-model retro gitu. Katanya kan fashion juga bagian dari identitas diri. Kamu tahu kan? Tahu sih, dikit-dikit. Tapi coba deh kamu jelasin biar aku nggak sotoy doang. Jadi, aku tuh pernah baca jurnalnya Trisnawati tahun 2011. Katanya fashion itu tuh bentuk ekspresi diri dan juga jadi cara kita berkomunikasi ke orang lain. Fashion tuh juga bisa nyampein nilai, status, kepribadian, identitas, bahkan perasaan kita. Nah, aku tuh ngerasa sekarang aku tuh lagi cocok gaya vintage gitu karena ada sentuhan klasiknya, unik, dan juga nggak pasaran. Makanya aku pengen nyoba thrifting untuk nyari outfit yang beneran aku banget. Wah, nice insight Din. Iya sih, aku juga ngerasa fashion itu tempat kita nunjukin siapa diri kita. Kadang dari cara orang pakai baju aja, kita udah bisa nebak dia orangnya kayak gimana. Ya kan? Tapi aku penasaran juga deh, Dip. Kapan ya orang-orang tuh mulai thrifting? Dan kenapa mereka decided buat nge-thrift? Nah, kalau ini aku pernah baca sih di suatu jurnal. Kalau thrifting itu asalnya jauh sebelum ngetren kayak sekarang. Jadi gara-gara revolusi industri di abad ke-19, produksi baju jadi massal dan murah. Fashion jadi kayak barang sekali pakai, yang akhirnya muncul budaya thrifting secara global. Pas banget kan, thrifting itu intinya kegiatan belanja barang bekas, buat neken pengeluaran. Sesuai sama arti kata thrift itu sendiri sih, kan artinya hemat. Oh, jadi sejarahnya panjang banget ya. Aku kira baru-baru ini aja viralnya. Iya, panjang banget sejarahnya. Apalagi sekarang orang makin sadar kalau ancaman kerusakan lingkungan dari limbah tekstil itu besar. Jadi mereka jadi thrifting sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan. Iya sih, benar. Faktor lingkungan tuh juga yang bikin tren ini naik. Benar, meskipun budaya thrifting udah dari lama, di Indonesia kan baru booming sekitar akhir tahun 2010-an dan puncaknya waktu pandemi. Sekitar tahun 2020 sampai 2022. Nah, tren nge-thrift ini juga makin rame karena influencer tuh pada bikin thrifting haul mereka. Hal ini bisa bikin citra pakaian bekas makin keren. Oh iya benar. Emang gede banget tuh pengaruh influencer itu. Ya kan? Bahkan menurut BPS dari jurnal yang aku baca, volume impor pakaian bekas Indonesia tuh melonjak banget. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2019 dengan total impor sebanyak 417,73 ton. Sampai-sampai kan waktu itu sempat dilarang impor baju bekas lagi. Iya, ingat. Wah, sebanyak itu. Pantesan sekarang di mana-mana tuh banyak thrift store. Tapi emang sih, orang-orang tuh sekarang lagi pada suka nge-thrift, apalagi Gen Z kayak kita. Dengar penjelasan kamu tadi, aku jadi tahu deh beberapa alasan orang nge-thrift. Utamanya pasti jelas ya, karena harga. In this economy, thrifting tuh kayak sebuah solusi yang oke dan terjangkau, terutama buat orang dengan anggaran terbatas kayak kita, mahasiswa dan pekerja yang masih muda. Benar, kantong aman tapi tetap stylish. Bener banget. Terus yang kedua, kayak alasan aku tadi sih, sebagai ekspresi diri. Dan nge-thrift tuh kayak nyari harta karun yang sensasinya tuh kalau kita nemu barang yang rare dan good condition tuh bikin kita ngerasa jadi orang yang lucky, Paul. Benar, bajunya jadi nggak pasaran kan. Terus ada satu lagi nih, kayak yang udah aku jelasin. Jadi thrifting sekarang tuh juga sebagai upaya buat ngelawan fast fashion yang eksploitatif, Din. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, thrifting tuh bisa jadi fenomena konsumtif yang baru nggak sih? Apalagi sekarang kan mulai bermunculan thrift shop online, yang aslinya tuh pasti mereka nge-thriftnya di TP pagi. Tapi mereka jual lagi dengan harga yang lebih mahal karena ya biasanya mereka tuh nemuin merek branded yang mungkin udah jarang ditemuin atau nggak diproduksi lagi. Iya juga ya. Dan banyak lagi yang mau beli. Ya siapa sih nggak mau kelihatan stylish dan ngetren pakai merek branded? Barangnya juga langka. Meskipun pasti ada beberapa yang minor defect. Minor defect mah mereka juga pada nggak peduli. Kalau ada noda kan bisa dibersihin. Kalau ada kancing copot atau robek dikit juga tinggal datang aja ke tukang jahit. Terus ya, merek branded gitu kan biasanya impor. Jadi sama aja bohong dong. Bukan yang ngurangin limbah pakaian di Indonesia malah nambah-nambahin. Emang susah sih sekarang itu. Pasti selalu ada celah untuk perilaku konsumtif tumbuh. Kadang emang suka lupa kontrol juga kalau lagi nggak butuh-butuh banget buat beli baju. Malah tetap aja kebeli kan. Kadang ngerasa lucu lah, murah atau branded lah. Iya lagi, dan media tuh juga ikut serta tahu dalam memunculkan kefomoan ini. Ngeliat si mix and match-nya bagus, jadi kepengen. Terus kalau nemu yang mirip di thrift, pasti langsung gas beli. Kalau gitu, besok gak jadi deh, Dip. Uangnya aku pakai buat nabung aja. Takut tiba-tiba krisis ekonomi juga, karena kondisi sekarang kan udah kayak mau perang dunia ketiga. Lah, keren banget langsung tersadarkan gitu. Jadi menurut kalian gimana? Thrifting itu bentuk budaya konsumerisme yang baru atau bukan?